feel free gitu. Saya akan share screen ya. Kelihatan nggak layarnya? Kelihatan, Pak. Misalnya kita bikin baru ya, apa nih misalnya new notebook ya, supervised machine learning misalnya gitu. Unsupervised machine learning, unsupervised ML gitu, praktis ya. Seperti teman-teman biasa, yang mesti kita lakukan adalah melakukan import gitu. Ya, jangan lupa nih gitu. Ini dinyalain dulu nih. Ya kita pakai Pandas masih, pakai Scikit-learn juga masih, Matplotlib masih. Kalau udah, saya akan apa namanya eh ngeload dataset gitu ya, teman-teman semua. Iya, silakan teman-teman melakukan loading iris ya, gitu. Iya, data load iris gitu. Oke, berikutnya ya kita mengimpor K-means ya, K-means ya, gitu. Ini saya nggak ngetik ulang biar nggak panjang ya. Silakan teman-teman dilihat, kita udah load dataset, lalu kita impor lagi sklearn cluster gitu, karena kita butuh klasterisasi K-means ya teman-teman. Gitu terus kita matrix ya, silhouette score. Nah, kita bilang di sini tentukan jumlah cluster cluster yang kita key clusternya 3 ya gitu. Nah, kita terus ini K-means n cluster berapa n-nya? N-nya 3 berarti teman-teman semua ya. Lihat sini. Kayak gitu. Random state 42 ya, DF cluster. Ya kan cluster tadi di atas nih. DF cluster gitu. K-means fit predict. Nah, silakan teman-teman tulis dulu bener apa enggak gitu ya. Udah nyambung kan ya? Ya, teman-teman tulis dulu nih. Yang ini ya. Yang ini kan udah nih tadi nih. Nah, silakan teman-teman tulis. Ini saya close aja deh. Tuh.
Udah? Bentar Pak, masih ngetik. Oke, udah. Udah ditulis? Udah ditulis? Ya. Ini bisa berapa aja ya? Kita bisa mengklasterkan dia jadi 4, jadi 4 bisa. Tergantung kita mau buat gimana. Oh, yang ini yang aku sering makan. Oke, udah. Udah diketik? Udah Enggak dapat Pak, lagi hasilnya? visualisasi. Divisualisasi. Oke. Harusnya datanya seperti ini ya. Ada scatter plot, cuman belum ada klasternya. Cuman dari sini kita bisa lihat bahwa misalnya kita kasih apa ya? Kasih parameter dia membuat 4 klaster dan dia akan membuat 4 klaster seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan. Saya lanjutin ya. Itu kalau kita pakai namanya K-means clustering teman-teman semua. Setelah kita mengcluster gitu, kita udah data preparation, clustering, berikutnya ada elbow method gitu. Untuk tadi kan kita eh cuman nulis aja nih jumlah cluster 3 gitu. Cuman sekarang pertanyaannya berapa jumlah eh ini ya, apa sih sebenarnya? Nah kan n cluster K ya, gitu kita terus gitu. Berapa sih jumlahnya yang tepat gitu? Itu tadi ya cuma nebak-nebak aja. Ya.
Saya akan pisahin ya. Add aja deh, add. Ya, kita akan menentukan caranya nentuin jumlah klasternya gimana gitu ya. Nah, oke. Eh, eh, elbow methodnya ya adalah sebuah metodologi yang digunakan untuk apa? Untuk menentukan K ya teman-teman semua. Berapa tuh K-nya? Terus itu dulu deh. Saya takut kalian bingung. Clustering dulu deh gitu. Clustering ada pertanyaan nggak? Ini masih belum paham sih Pak buat baca klasternya itu gimana. Ya, ini saya coba kasih pemahaman ya, gitu. Nah, ini kelihatan ya. eh udah lihat? Ya. Untuk opsi clustering gitu. Untuk memetakan ya teman-teman semua ya. Ya. Pentingnya apa? Karena kita nggak tahu data itu sebenarnya apa. Ya gitu. Data itu apa dan masuk ke kelompok mana gitu. Dan apa yang akan kita berikan label apa yang akan kita berikan kepada data tersebut gitu. Lalu dasarnya apa gitu. Lalu muncullah clustering ini. Ya, salah satunya gitu. Biasanya ini dipakai teman-teman untuk apa namanya? Untuk memetakan misalnya customer ya. Kayak gitu. Ya, sama di ini coba nih lihat nih. Di IBM statistik SPSS juga ada elbow method gitu ya. Sama, ini kan intinya statistik gitu. Kalau kita lihat di sini elbow method berarti elbow-nya adalah kita tuh untuk pada posisi data ini gitu. Itu kita cuman punya harusnya dua klaster aja. Teman-teman lihat di sini dua klaster ya. Kalau misalnya kita ubah di atas gitu. Kita ubah di atas di sini mana ya? Di data ini ya klasternya misalnya dua gitu. Ini sebagai ini aja ini ya. Nah, sebelum kita running kita lihat misalnya hasilnya. Ini kan kalau empat kayak gini ya. Nah, kalau dua gimana gitu. Nah, kita akan lihat misalnya ada dua kelompok gitu ya. Ada kelompok ungu gitu ya kan. Nah, ini nih set gitu. Ada kelompok kuning gitu. Nah, ini kenapa ada ungu sama kuning campur di sini? Berarti ini dia outlier ya teman-teman semua ya. Kalau dalam dunia statistik disebutnya outlier kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi gitu. Biasanya dipakai untuk apa teman-teman semua? Untuk eh melakukan segmentasi pasar kayak gitu atau memilah-milah data pada big data gitu. Yang mana yang bisa dipakai, yang mana yang enggak gitu. Yang mana yang bisa dijadiin insight, yang mana yang enggak kayak gitu ya. Oke, ya. Jadi K-means clustering ini penting untuk memberikan kita guidance sebenarnya teman-teman semua. Guidance gitu. Yang mana data tersebut di awal sekali dia memang tidak punya kelompok data. Tapi setelah kita melakukan clustering, oh rupanya dia punya similarity antara satu data dengan data yang lainnya. Ini yang paling cocok gitu, ya. Kayak begitu. Itu paling jawabannya. Yang lain silakan.
Oke. Nah, teman-teman bisa lihat contoh-contohnya nih. Gimana klaster bekerja kayak gitu. Biar kebayang nih ya. Ada nih. Apa Kemin clustering gitu. Yang mana yang buah-buahan misalnya berwarna kuning gitu apa nih yang anggur, berry-berry gitu kan. Atau yang apa jenisnya gitu. Jadi kita tahu gitu. Dengan adanya ini ya semakin terbentuk gitu posisi kita untuk memberikan rekomendasi yang mana rekomendasi ini di ujung adalah untuk apa? Untuk kontrak seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tadi. Belum ada, Pak. Oke, sebenarnya untuk pertemuan ke-15 ini saya cuma mau jelasin ini aja ya, gitu. Untuk melengkapi kalau kita tuh sebenarnya sudah eh, supervised machine learning dan juga unsupervised machine learning. Sebenarnya datanya sama data-data sebelumnya gitu. Cuman kalau kemarin kan kita nggak tahu berapa ketika kita merunning sebuah data, kira-kira klasternya berapa yang cocok gitu. Maka yang kita gunakan adalah teman-teman adalah elbow method tadi yang kita pakai untuk apa? Untuk lihat berapa tuh klasternya. Itu ya. Nah, berikutnya mungkin tuh ya pertemuan sore ini saya tuh cuma pengen bahas itu aja. Dan yang berikutnya adalah bahas UAS sebenarnya. Nah, UASnya mau apa? Mau lisan aja bagaimana nih? Jangan, Pak. Jangan lisan, Pak. Kenapa emangnya? Nanti nggak bisa jawab ya. Nah, kenapa nggak bisa jawab? Kan udah belajar. Iya, teh kan deg-degan jadi ngeblank. Oh gitu, nggak usah ngedeg-degan. Proyek Pak, proyek aja proyek. Proyek aja. Oke. eh saya akan buatkan kalau gitu, tapi ini individual ya, individual assignment ya. Jangan deh berat deh. Saya akan bikin grup assignment gitu. Jadi silakan nanti dibagi bagi-bagi aja kerjaannya seperti apa gitu. Jangan grup. Nanti ada penumpang gelap, individual aja. Proyek aja nih ya. Iya Pak, proyek Pak. Gas Pak. Oke. eh Nanti detailnya akan saya diskusikan kepada PJ untuk proyeknya ya, gitu. Jadi nanti saya akan detailkan kepada PJ gitu. Saya akan nanti akan meminta teman-teman untuk ngerjain sebuah proyek yang eh untuk itu, untuk UAS ya. Karena sebenarnya harapan saya sih biar teman-teman nggak kerja saat Lebaran, Lebaran lagi, Natalan gitu. Yang mungkin ini kita selesaikan lebih cepat aja. Kira-kira sepakat nggak? Jadi Boleh deadline-nya tepat gitu, Pak. sebelum Iya, 25 maksudnya Pak. sebelum 25 gitu. Oh, boleh. Ya, kita sepakat ini tanggalnya berapa? 24 Pak. Hah? 25, Pak. 25 kan Dua, sebelum 24, 25. 24 boleh tuh Pak. 24 ya. 24 tengah Tuh. malam Pak. 24 tengah malam. Ya, oke. Dapat kado dari Santa Claus. Gitu. Oke, 24 tengah malam ya. Detailnya nanti akan saya sampaikan ke PJ gitu. Itu mungkin jadi kelas kita pada sore hari ini itu teman-teman semua. Saya cuma mau bahas sedikit aja. Sama ya karena ini pertemuan terakhir ya gitu. Pertemuan terakhir karena proyek ya berarti nggak ketemu lagi dong gitu ya kan. Jadi eh saya mau mengucapkan apa namanya permohonan maaf pada teman-teman semua ya kalau misalnya ya kelas kita begini-begini aja gitu kan, abstrak misalnya. Ya saya eh, mohon dimaafkan gitu dan semoga jadi evaluasi juga bagi saya ya gitu. Terus kalau apa namanya ya dari bagaimana teman-teman menanggapi gitu kan, yang serius saya mengucapkan terima kasih atas apa namanya ya, atas keseriusan teman-teman untuk belajar gitu. Semoga apa yang
sudah kita bahas bersama, ada yang menjadi manfaat lah bagi teman-teman semua gitu. Karena nggak mungkin ngejar semuanya dalam kelas yang cuman kadang juga nggak full gitu kan. Habis itu cuman basic-basic aja gitu. Ya ini lagi-lagi kembali kepada teman-teman semua untuk bisa explore ya. Kira-kira yang mana yang teman-teman suka gitu. Itu mungkin sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua untuk satu semester ini gitu ya, atas bantuannya dan kerjasamanya. Mohon maaf kalau ada salah ya gitu. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Itu aja mungkin dari saya untuk pertemuan kita pada sore hari ini yang menjadi pertemuan terakhir kita sebelum kita mengumpulkan UAS kita di tanggal 24, 23, 59 ya, waktu Indonesia Barat seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada, atau bisa kita cukupkan. Belum ada, Pak. Oke, kalau gitu, again, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Kalau nanti ada jodoh gitu, ketemu di mata kuliah mana gitu ya. Nanti ya semoga ketemu lagi gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Sore. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi ya. wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.